Pemirsa, sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun warga Kampung Pulo yang tinggal di bantaran sungai bersahabat dengan banjir. Lalu ketika Pemprov DKI Jakarta menawarkan tempat yang lebih layak untuk tinggal, muncul resistensi yang luar biasa. Mengapa ini terjadi? Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menormalisasi sungai dan juga merelokasi di tengah resistensi yang ada saat ini? Saya langsung akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV. Selamat malam, Pak Ishak yang merupakan warga Kampung Pulo. Selamat malam Pak Ishak. Dan juga Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Ishak, warga Kampung Pulo. Pak, sudah berapa lama tinggal di Kampung Pulo? Dari lahir tahun 1951. Artinya seusia Bapak sekarang seusia, ya? Berapa tahun? 64 tahun. Ya. Pak, Bapak apakah bagian dari orang-orang atau warga Kampung Pulo yang begitu menolak Pak rencana relokasi dari Pemprov DKI Jakarta ini? Begini, proyek normalisasi warga Kampung Pulo mendukung. Evakuasi atau relokasi mendukung. Tapi yang utama warga Kampung Pulo menginginkan adanya ganti rugi untuk tanah dan bangunan. Oke, siapa yang minta ganti rugi Pak? Apakah ini semua ataukah mereka yang punya sertifikat resmi atau yang mana Pak? Begini, di Kampung Pulo ada RW 2 dan RW 3. Kami di RW 2 telah menyerahkan kepada Lembaga Bantuan Hukum Cerdas Bangsa, yang mana dari awal kami memberi kuasa untuk menuntut ganti rugi atas tanah dan bangunan. Mohon maaf, bentuk sertifikat atau kepemilikan lahan yang Anda dan warga lain miliki itu sertifikat betul atau bukti pembayaran PBB tiap tahun atau seperti apa Pak bentuknya? Yang jelas PBB tiap tahun, terus tentu rekening yang lainnya, listrik, PAM. Tapi mengenai surat, itu kami sebagai keturunan ketiga barangkali ya. Itu dari dulunya memang orang tua kami memiliki surat. Saya ambil contoh. Orang tua saya beli rumah tahun 1951. Itu bentuk suratnya dibuat ditandatangani oleh RT, RW, Lurah, yang isinya bangunan di atas tanah negara. Oke, jadi Anda maksudkan ini yang sebagai bukti verponding begitu ya Pak, yang dari zaman Belanda. Itu beda lagi atau seperti apa? Beda. Perponding ada sendiri. Jadi perponding itu ada yang tahun 1906, ada yang 1926, ada yang 1930 sekian. Dan itu juga begitu negara merdeka, tahun 1949 barangkali sudah diputihkan atau apa ya, menjadi perponding Indonesia. Nah, saya tambahkan sedikit. Jadi penerus ini, saya kan penerus nih, itu perponding nggak turun kepada penerus. Jadi misalnya si A punya perponding, kita beli sama keturunannya. Nah, itu kita beli otomatis surat yang dikeluarkan oleh kelurahan yang melalui tadi tanda tangan RT, RW dan Lurah itu menyatakan bangunan di atas tanah negara. Jadi di situ tidak menyebutkan sejarah awal tanah. Padahal tanah ada sejarahnya, ada perpondingnya maksud saya. Tapi sertifikat atau surat-surat yang Bapak dan teman-teman miliki itu sudah disahkan, diperiksa oleh BPN Pak? Saya sendiri kan begini. Sertifikat mungkin beda ya. Kalau sertifikat otomatis BPN. Tapi di Kampung Pulo terus terang, kami sangat percaya dengan surat yang dikeluarkan oleh kelurahan. Jadi hampir mungkin 90% suratnya itu. Gitu. Jadi berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan. Itulah yang menjadi pegangan bahwa Bapak dan warga yang lain memiliki hak legal untuk tinggal di tempat tersebut. Saya ingin minta tanggapan dari Kang Yayat. Kang Yayat, Anda kalau melihat ini, argumentasi dari warga adalah mereka punya surat. Anda melihatnya seperti apa? Pertama begini, klaim tanah negara. Memang di bantaran sungai, daerah bantaran sungai itu adalah wilayah alur air sungai. Otomatis masuk koridor hijau dan memang menjadi bagian dari badan air. Nah, di sini kan pertanyaannya, itu adalah otoritas dari kewenangan negara.
dalam hal ini pengelolaan. Negara dalam hal ini bukan memiliki, tapi bukan memiliki, tapi menguasai dalam konteks pengelolaannya. Nah, dalam masalah di Kampung Pulau ini, memang terus terang saja agak sulit untuk diberikan pengakuan hak untuk warga di atas tanah negara. Kita berharap memang adanya RUU pertanahan yang diperbarui untuk pengakuan, tapi ini prosesnya akan panjang sekali. Nah, terkait dengan kasus yang terjadi sekarang ini, memang transaksi yang terjadi pada keturunan-keturunan selanjutnya itu hanya berdasarkan surat keterangan dari lurah yang menyatakan bangunan ya, tetapi status tanahnya memang secara hukum tidak diakui sebagai tanah milik. Ya, dan sudah dikatakan juga oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok bahwa tidak ada ganti rugi karena ini adalah tanah negara. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini yang perlu kita perhatikan adalah rasa kehilangan masyarakat atas aset mereka. Konteksnya contoh rumah. Tadinya mereka merasa karena ini klaim tanah itu tidak ada yang klaim. Misalnya kalau negara, kita tunjuk saja siapa otoritas pemerintah yang mewakili negara untuk mengelola. Di Jakarta ini kan juga banyak tanah-tanah sengketa, tanah-tanah bermasalah, tetapi pemilik tanah melakukan pemeliharaan. Nah, di sini memang ada kelalaian. Negara belum hadir untuk segera mengatasi semua sengketa atas tanah-tanah negara. Ingat, kasus terbanyak saat ini di atas tanah negara itu banyak sekali konflik. Nah, di sini ada konflik persoalan klaim atas tanah negara. Nah, untuk ini maka kita harus mendudukkan tadi riwayat tanahnya bagaimana, ketentuan hukumnya bagaimana, sehingga masyarakat tahu apa yang mereka lihat sekarang. Salah satu solusi yang sudah ditawarkan oleh pemerintah adalah dengan rusun yang sudah siap dan layak huni dan tinggal diisi saja begitu oleh warga. Tidakkah ini menjadi jawaban atau solusi? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali.